pertanyaan, sampai batas manakah keluar mani yang mewajibkan mandi? Wajib mandi jika keluar mani sampai bagian luar kemaluan yang terlihat ketika jongkok bagi wanita yang sudah tidak perawan lagi, dan sampai bagian luar kemaluan bagi wanita yang masih perawan, dan bagi laki-laki jika keluarnya sampai bagian luar zakar. Ya, 100 untuk rubu'ah, tepuk tangan untuk rubu'ah, kasih semangat. Alhamdulillahilladzi qad jama'na fi hadzal makani jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda wat tuqa. Amma ba'du. Yang mulia Tunggu Imam, yang mulia Tunggu Gusik, yang mulia kepada seluruh perangkat kampung Madang Drian, yang Tuan hormati kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah cerdas cermat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyundu tata cara lu rasa kamu po yang kapadu malam daikun kan, insyaallah kamu po tu malam kena pegah BO umi didengar tegedi talu bekna lasan bende ilung tuha dat padahal kepegah hidungku hanji urang yang muda-muda tapi kok cukup muda-muda bekna lasan ilung roh grup C ilung roh grup F bekna lasan lagi ya di kadalu ka kadalu pi buningan nyan ada gemat de Bang Rizal putunya nyan tru Amerika bundu puah menyan dalu kondi Madang Drian mandai depu drone dalu nyan tru Arab Saudi depu drone dalu yang buningan ka teman tegedi roh nadanyang menon danyang hai dongku nepugah ka hanjil lomba anak-anak darah hanjil lomba anak darah menyanak darahnya naik buat balung jut dan leh pikon darah hi tegai darah kon darah anak gana gume rumah pada anak gana dua anak gana tirau terus guna mupo murang yang urang danyo darah mendem nyan tulung dadanya balung tengok udara pukon hia nak mia mendem tapi kedua buah ni maka lalu berikhlas munang pun berikhlas kemunang sip jelas-jelas ikhlas kemunang yang lalu berlapang dada betampi mahaba-haba dungku hanadi nyawadi mendum artinya mandum sama tak sayang kan sayang ke Madang Drian hana sayang ke Bukit Alu Putih kan sama mendum orang buat baklung mendum sama mendum long sayang hana lebih yang pun ingat hana lebih nya tata cara insyaallah kamu pom tata mengeju dalam acara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi oleh Tuhan malamnya kagak percaya di koridornya bersama Abi di balai untuk membacakan soal baca dong peringatkan kembali karena malamnya adalah malam babak final yang akan mendapatkan juara cuman 3 grup 1, 2, dan 3. Maka untuk jawaban pada malamnya belage menulis yang kalau dapai karenanya kalau membagi jadi jawaban di belagenya kecuali ada perbedaan antara kata-kata tapi tujuan di sama yang dimaafkan menyobulak balik ramukan ada yuk tikan waktu tikan batinya kamu kira salah aku benar rubu'ah siap Insyaallah. Insyaallah. Waktu
menjawab 15 detik. 15 detik wati hana ngejawab, maka dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama untuk perbuah. Di antara yang diwajibkan mandi adalah keluar mani. Sampai batas pertanyaan, sampai batas manakah keluar mani yang mewajibkan mandi? Wajib mandi jika keluar mani sampai bagian luar kemaluan yang terlihat ketika jongkok bagi wanita yang sudah tidak perawan lagi, dan sampai bagian luar kemaluan bagi wanita yang masih perawan, dan bagi laki-laki jika keluarnya sampai bagian luar zakar. Ya, 100 untuk rubuah. Tepuk tangan untuk rubuah. Kasih semangat. Soal selanjutnya. Sembahyang adalah salah satu rukun Islam, juga merupakan tiang agama, dan juga perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Pertanyaan, coba sebutkan pengertian daripada sembahyang. Sembahyang adalah segala perbuatan, segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salat yang diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jawabannya benar. 100 untuk rubuah. Soal yang selanjutnya. Seorang istri melahirkan anak kembar, tapi tidak secara berurutan, melainkan secara bertahap dengan jeda waktu. Pertanyaan, berapa kalikah wajib mandi bagi istri tersebut? Jika setelah melahirkan bayi pertama ia belum mandi, maka setelah melahirkan bayi kedua cukup mandi 1 kali saja. Jika setelah melahirkan bayi pertama ia sudah mandi, maka wajib mandi lagi setelah melahirkan bayi yang kedua. Ya, 100 lagi untuk rubuah. Ya, mendung, Masya Allah. Yang selanjutnya, apakah perempuan yang berhaid dan bernifas wajib mandinya itu dengan keluar darah, atau dengan putus darah, atau dengan keduanya? Dengan sebab keluar dan terputus darah yang ingin melakukan salat ataupun ibadah yang membutuhkan suci daripada hadas. Ya, 100 untuk rubuah. Langsung ke pertanyaan. Sebutkan pengertian daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah suatu sifat yang mewujud. Bila hijab dibuka, maka dapat dilihat hakikat sifat yang berdiri pada zat yang mewajibkan suatu hukum. Ya, 100 lagi untuk rubuah. Tepuk tangan untuk rubuah. Selanjutnya, hukum akli terbagi kepada 3: wajib, mustahil, dan jaiz. Pertanyaan, bagaimanakah pengertian wajib akli? Wajib akli adalah sesuatu yang dibenarkan oleh akal akan adanya. Hukum sesuatu yang dibenarkan oleh akal akan adanya. Ya, 100 untuk rubuah. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan wakaf tam dalam ilmu tajwid? Berhenti pada kalimat yang sempurna yang tidak ada kaitannya dengan kalimat yang sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Ya, tambah 100 lagi untuk rubuah. Soal selanjutnya, sebutkan 3 sifat huruf berdasarkan. Sekali lagi, sebutkan 3 sifat huruf berdasarkan tertahan dan
terlepas suara. Syiddah, rakwah, tawazu. Ya, 100 lagi untuk regu'ah. Selanjutnya, sebutkan 3 orang panglima kaum muslimin yang syahid dalam perang Mut'ah. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Ya, 100 untuk regu'ah. Soal yang terakhir. Perang Badar merupakan perang terbuka antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy. Perang tersebut menimbulkan luka yang dalam bagi kaum musyrik karena selain mengalami kekalahan seorang tokoh mereka Abu Jahal tewas dalam perang tersebut. Pertanyaan, kapankah terjadi perang Badar tersebut? Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Ya, 100 tapi jid mendung malam bintang. Dengan berakhirnya soal pemerataan untuk urgu'ah, maka jenau gedanya damang soal pemerataan untuk regu B. Siap-siap, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang selanjutnya diperuntukkan bagi regu B. Mana semangatnya regu B? Umadi ya go. Mana semangat agak? Sekali lagi, mana semangatnya regu B? Ya, karamelo. Alhamdulillah. Soal yang pertama, as-su'alul awal aqra'u marratan ula isma'na waqtamna jaidan. Haid yang dialami perempuan tidaklah selamanya, artinya ada waktu sekurang-kurangnya, kebiasaan dan waktu sebanyak-banyaknya. Yang kami tanyakan adalah sebutkan ketiga waktu tersebut. Sekurang-kurangnya haid adalah 1 hari 1 malam, dan sedikit kebiasaannya haid ialah 6 hari ataupun 7 hari, dan sebanyak-banyaknya haid 15 hari 15 malam. Sungguh disayangkan 100 untuk regu B. Mana pendukungnya regu B? Ya Karamel. Alhamdulillah. Second question, soal yang kedua. Di manakah perbedaan antara sunat ain dan sunat kifayah? Yang kami tanyakan adalah jelaskan perbedaan di antara keduanya beserta satu contohnya. Sunat in, sunat yang dikerjakan oleh tiap-tiap orang. Contohnya sembahyang tarawih pada bulan Ramadan. Sunat kifayah, sunat yang dikerjakan oleh tiap orang, oleh semua orang. Contohnya bila satu yang dikerjakan maka tunailah semua. Contohnya menjawab salam atas semua orang. Gimana penonton, betul? Penonton hanya kedua sang. Ya, 100 untuk regu B. The third question, soal yang ketiga. Perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Bukanlah tiap-tiap manusia boleh menerima zakat, akan tetapi ada 5 golongan manusia yang haram menerima zakat tersebut. Yang kami tanyakan adalah siapakah mereka itu? Yang pertama adalah orang kaya, kaya harta maupun usaha. Yang kedua adalah hamba sahaya. Yang ketiga Banu Hashim. Yang keempat Banu Muttalib. Yang kelima orang kafir. Penonton, iya 100 untuk regu B. Mana mudah juga kalian. Soal yang keempat, sebutkan 3 mandi wajib yang berkongsi antara laki-laki dan perempuan.
Yang pertama bertemu dua khitan, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati yang bukan mati syahid. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. 100.000 B. Soal yang kelima. Bagaimanakah pengertian wajib sifat baqa pada hak Allah Ta'ala? Wujud Allah Ta'ala tiada dihubungi oleh tiada. Masya Allah. Lagi-lagi 100.000 B. Mana semangatnya ribu B? Kayak kejauh. Alhamdulillah. Soal yang keenam. Bagaimanakah pengertian wahdiyah sifat pada hak Allah Ta'ala? Kami ulangi sekali lagi. Bagaimanakah pengertian wahdaniyah sifat esa pada hak Allah Ta'ala? Sifat Allah Ta'ala tidak Waktu Anda tinggal 7 detik. Sifat Allah Ta'ala tidak terbilang-bilang, dan tidak ada sifat yang menyerupai dengan dan tidak ada sifat makhluk yang menyerupai dengan sifat Allah Ta'ala. Ya, 100 lagi untuk ribu B. Tapi betul. Alhamdulillah. Soal yang ke-7. Simak baik-baik. Pertanyaan bahasa Inggris. Apakah yang dimaksud dengan mad silah kasirah dan berapakah panjang bacaannya? Mad silat kasirah ialah sebelum hazamir hurufnya berharkat, panjangnya 2 harkat. Ya, 100 lagi untuk ribu B. Soal yang ke-8. Ada berapakah hukum bacaan mim mati? Sebutkan. Idhar, ikhfa, dan idgham. Ya, 100 lagi untuk ribu B. Mana semangatnya ribu B? Ya, kemudian dilanjutkan dengan soal yang ke-9. Siapakah panglima pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, yang mana beliau juga merupakan salah seorang as-sabiqun al-awwalun? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawaban ribuan lain, betul. Penonton. Ya, benar. Jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditambahkan nilai 100 bagi ribu B. Soal yang terakhir. Simak baik-baik. Perperangan merupakan cara bagi orang Islam untuk menegakkan keadilan jika mereka ingkar kepada orang Islam. Yang kami tanyakan adalah, pada tahun berapakah terjadinya perang Ahzab? Pada tahun ke-5 Hijriah. Penonton. Ya, benar, ditambahkan 100 bagi ribu B. Dengan berakhirnya soal tersebut, maka berakhir pula soal pemerataan bagi ribu B. Soal yang pertama untuk Rugose, langsung, apakah hukum meringankan air wudhu
dari anggota dengan semisal handuk? Apakah hukum mengeringkan air wudhu dari anggota dengan semisal handuk? Hukumnya makruh karena dianggap menghilangkan bekasan ibadah kecuali hajat. Ya, 100 untuk urgensi. Soal yang kedua, ada perbuatan yang halal yang tiada disenangi oleh syarak, yaitu talak. Sekali lagi, ada perbuatan yang halal yang tiada disenangi oleh syarak, yaitu talak yang terbagi ia kepada dua, syareh dan kinayah. Pertanyaan, sebutkan perbedaan kedua-duanya. Syareh ialah lafaz-lafaz yang sudah jelas kepada talak dan tidak membutuhkan niat. Sedangkan kinayah ialah lafaz-lafaz yang boleh jadi kepada talak atau lainnya talak dan membutuhkan niat. Ya, 100 untuk urgensi. Selanjutnya, wajibkah mandi terhadap perempuan yang melahirkan dengan operasi? Wajib. Wajib. Ya, 100. Di dalam ibadah sembahyang ada bacaan yang wajib dan ada pula bacaan yang sunat, yang terbagi ia kepada dua, yaitu sunan ab'ad dan sunat hay'ah. Pertanyaan, jelaskan perbedaan keduanya. Sunat ab'ad bila ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Sunat hay'ah bila ditinggalkan tidak disunatkan sahwi. Ya, 100 untuk urgensi. Soal selanjutnya, sebutkan satu dalil secara akli tentang Rasul wajib bersifat dengan tabligh. Seandainya mereka menyembunyikan sesuatu, sungguh kita diperintahkan berkhianat, sedangkan khianat itu haram, maka mustahillah yang demikian pada hak Rasul. Ya, 100 untuk urgensi. Bagaimanakah perbedaan antara Rasul dan Nabi? Rasul, insan yang diwahyukan oleh Allah dengan syariat, supaya syariat tersebut disampaikan kepada umat. Sedangkan Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya, 100 untuk urgensi. Selanjutnya, langsung. Ada berapakah huruf ikhfa awsat? Sebutkan satu persatu. 10. Ta, jim, zal, zo, sin, shin, swad, dad, dafa. Ya, Dek. Ta, jim, dal, zal, ta, jim, zal, zo, sin, shin, swad, dad, dafa. Ya, 100 untuk regulasi. Mandum tu kejauhan dah ke berbaik kerja aja kejauhan boleh dong. Hah? Baik, bro tak kai lagi doa. Dah. Boleh ke bujuk mendom mati. Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mad silah tawilah? Hazamir bila sebelumnya huruf berharkat dan sesudahnya hamzah. Ya, 100 untuk regulasi. Tepuk tangan. Soal yang ke-9, siapakah sahabat yang mulia yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, 100 lah. Soal yang terakhir, pada tahun berapakah Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah? Tahun kedua Hijriah.
Tahun kedua Hijriah. jawabannya saya 100 untuk Rubin C. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hidayah untuk menjawab pertanyaan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap. As-soal awal. Pertanyaan yang pertama bagi regu D. Apakah bersentuhan dengan lawan jenis yang masih anak-anak dapat membatalkan wudhu? Batal jika menurut batal jika menurut huruf Arab tersebut telah sampai pada usia menarik perhatian lawan jenis. Ya, menarik perhatian lawan jenis. Benar penonton? Ya, 100 untuk regu D. Ramai penonton regu D. Soal yang kedua, simak baik-baik. Salah satu daripada yang membatalkan wudhu ialah menyentuh alat kelamin Bani Adam. Yang kami tanyakan, menyentuh yang bagaimanakah yang dimaksudkan di sini? Menyentuh dengan perut telapak tangan. Jarau karena perut ni. Ya, 100 untuk regu B. Alhamdulillah. Soal yang ketiga. Di antara sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah ciri-ciri mani tersebut? Yang pertama, keluarnya dengan muncrat. Kedua, ketika basah baunya seperti bau tepung basah. Ketika kering baunya seperti bau putih telur. Ketiga, talazu. Penonton. Ya, 100 untuk regu D. Yang nak terima jawapan. Dia ke pembelajaran bagi kita yang berbantu. 9 tahun ibu. Pertanyaan yang keempat. Ismakna waqtamna jaidan. Di antara sunat wudu ialah taslis, yaitu membasuh atau menyapu 3 kali. Yang kami tanyakan adalah, kapankah dihitung 1 kali basuh atau 1 kali sapu? Setelah sempurna membasuh atau menyapu anggota wudu. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang kelima. Allah memiliki sifat-sifat yang agung baginya. Namun yang kami tanyakan adalah, sebutkan pengertian sifat nafsiyah. Satu sifat yang ada pada zat dan hanya menunjuki kepada diri zat, dan ada sifat itu tidak dengan dikatakan oleh satu ilat. Kepada abu-abu yang mana? Ya, 100 untuk regu D. Alhamdulillah. Ada 5 bau. Tinggal 5 yang terakhir. Pertanyaan bahasa Arab. As-soalul Arabi. Simak baik-baik. Sifat 20 yang wajib pada Allah terbagi kepada 4 bagian. Pertanyaannya adalah, sebutkan keempat-empat tersebut. Yang pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, 3 sifat ma'ni, dan 4 sifat ma'nawiyah. Ya, umi-umi. Betul. Ya, 100 untuk regu D. Masya Allah. Habis itu jawab. Karena Dewan Juri minta apa? Soal yang ke-7. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Namun yang kami tanyakan adalah, apakah yang dimaksud dengan huruf-huruf asaliyah? Huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut.
Waktu diberikan 7 detik lagi. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, ada lupa nih ujung lidah. Ya, 100 untuk regu de. Soal yang ke-8. A, B, C, D, E, F, G sampai Z merupakan huruf-huruf bahasa Indonesia. Yang kami tanyakan adalah, apakah yang dimaksud dengan huruf-huruf syafawiyah? Huruf-huruf yang keluar dari bibir. Coba, Dewan Hakim. Iya, 100 untuk regu D. Soal yang ke-9, kedua terakhir, ini merupakan soal sejarah. Kepada adik-adik yang mendanjai kuliah, simak pengetahuan ya. Berapakah jumlah pasukan muslimin dalam perang Uhud dan berapakah jumlah pasukan musuh? Kaum muslimin 700 pasukan dan pasukan musuh 3000. Liban penonton. Tahu apa ya penonton? Ya, 100 untuk regu D. Soal yang terakhir, the last question for regu D. Siapakah yang mengusulkan agar tawanan perang Badar jangan dibunuh tetapi diambil tebusan? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, 100 untuk regu D. Alhamdulillah, karena juga jauh mendung dengan berakhirnya soal yang terakhir, maka berakhir pula soal bagi regu D. Dilanjutkan dengan regu I. Ya hal tu soal dalu renggu dulu. Mendang mendung. Tahek tu teku ngebi hadiah malam ni. Soal siap. Siap ah. Siap mana siap, dedam siap. Kada dominan. Soal yang pertama. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, setiap ada penggadai barang gadaian harus rela dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Pertanyaan, apakah sah dimanfaatkan barang tersebut? Menurut kebanyakan ulama berpendapat sah, karena dari sisi masyarakat tidak dianggap sebagai syarat masalah tersebut. Ya, 100 untuk regu E. Nah, benar tepuk tangan bu. Semangat betul. Lagi Pak Dujo. Soal selanjutnya. Sering kita lihat sebagian para jamaah salat sebelum melaksanakan salat terlebih dahulu bersiwak atau menyikat gigi. Anehnya, di antara mereka ada yang bersiwak dengan lengan bajunya. Pertanyaan, apakah bersiwak menggunakan lengan baju mendapatkan kesunahan dan pahala? Ya, dapat kesunahan dan berpahala. Asal dengan baju tersebut kasar dan dapat membersihkan gigi. Di kertas jane buka baca. Ya, 100 untuk regu E. Soal selanjutnya. Hukum dalam agama Islam ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Pertanyaan, bagaimanakah pengertian sunnah dan makruh? Sunat apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan makruh tidak berdosa apabila dikerjakan dan dapat berpahala apabila ditinggalkan dengan karena Allah Ta'ala. Ya, 100 untuk regu E. Beristinja daripada kencing dan buang air besar hukumnya adalah wajib. Tiap-tiap perbuatan wajib pasti mendapat pahala yang sangat besar, akan tetapi mesti diiringi
oleh syarat dan rukun-rukunnya yang 4. Sebutkan keempat rukun tersebut. Orang yang beristinja Islam beristinja dengan air atau batu. Yang beristinja dengan air atau yang beristinja dahi dan kemih. Yang diistinja dari yang diistinja kubul atau dubur. Ya, 100. Di antara rukun-rukun iman adalah qada dan qadar. Pertanyaan, di manakah perbedaan di antara keduanya? Qada adalah ketetapan Allah pada azali terhadap sesuatu yang akan terjadi. Yang qadar adalah ketetapan Allah terhadap tentang yang akan terjadi. Waktu terjadi. Ya, 100 untuk Rido. Soal selanjutnya, sebutkan pengertian wahdaniyah af'al pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan selain Allah. Ya, 100 lagi untuk Rido. Apakah arti jauh dalam ilmu tajwid dan berapakah huruf yang keluar dari jauh tersebut? Jawab adalah rongga bulut. Hurufnya ada 3. Alif. Hurufnya ada 5. Jawab ha lisan syafatahi kasium. Boleh bakar. Dekopi, silakan. Jauh adalah rongga mulut, hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Ya, 50 untuk Regubi. Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan huruf al-janbiyah dan sebutkan hurufnya? Huruf janbiyah adalah huruf yang keluar dari tepi lidah. Hurufnya ada 1, wa. Ya, 100. Zainab adalah putri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapakah nama suami Zainab? Abul As bin Rabi'. Ya, Abul As bin Rabi'. ya, 100 untuk Urdu'i. Soal yang terakhir, siapakah salah seorang syuhada dalam perang Badar yang sebelumnya diundi dengan bapaknya untuk menentukan siapa yang berhak ikut perang Badar dan berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, seandainya bukan karena surga, niscaya aku akan mengalah." Pertanyaan, siapakah beliau? Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah. Ya, 100 untuk Rubu'i. Kaboyong sapu. Si pending tak gebidik tinyak je. Mana-mana mi dia tak lalu kan cocok han malay tu. Karena dang-dang gebidik tinyak dan yang laki sebuah kasidah bak Tunku Mursalin. Kepada Tunku Mursalin, kamu persilakan dengan segala hormat.
Mana semangatnya penonton? Ayo kan takbir Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Soal selanjutnya soal pemerataan bagi regu F. Soal yang pertama soal berbahasa Indonesia. Soal yang pertama, siap-siap. Dengarkan baik-baik. Salah satu alat untuk bersuci adalah air. Pertanyaannya adalah sebutkan 7 air yang boleh untuk bersuci. Yaitu air sungai, air laut, air hujan, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Gimana mama betul? Ya, 100 Soal yang kedua. Tiap-tiap perbuatan manusia tidak terlepas dari hukum syara. Yang 5 yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian wajib dan haram. Wajib ialah mendapat pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Sedangkan haram berdosa apabila dikerjakan dan mendapat pahala apabila ditinggalkan karena Allah. Oh, gak ada minum. Betul? Ya, 100 regu F. Maka lewat 2. Soal yang ketiga. Bersiwak, kata lain menggosok gigi, merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan pada kedudukannya Rasul diwajibkan. Yang kami tanyakan adalah sebutkan 3 hal yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yaitu ketika berubah bau mulut karena terlalu lama diam. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga ketika hendak melakukan sembahyang. Ya, 100 untuk regu F. Mana semangatnya regu F? Ya, semangat regu F berarti belah mana? Karena budak itu, hana. Soal yang keempat. Isma'na wahtamna jaidan. Seluruh kulit bangkai suci dan bisa dipakai dengan sebab bisama, terkecuali yang tiada suci 2 jenis binatang. Yang menjadi pertanyaannya adalah sebutkan kedua jenis binatang tersebut. Yaitu anjing dan babi, dan binatang yang diperanak daripada keduanya ataupun salah satu daripada keduanya. Coba umi-umi yang ada di daerah Jamun. Ya, 100 untuk regu F. Nah, tinggal dalam dayang, itu 2 ton tinggal. Tanda kering. Soal yang kelima bagi regu F. Wahdaniyah Allah mencakup 3 macam, yaitu wahdaniyah zat, sifat, dan perbuatan. Pertanyaannya adalah coba jelaskan pengertian wahdaniyah zat pada hak Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari unsur-unsur atau materi, dan zat Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Masya Allah. 100 untuk regu F. Ya, kan ada putangnya dari belakang itu. Soal yang ke-6 bagi penonton yang memangnya soal ataupun jawaban yang betul lagi urung-urung ni pegang. Nah, soal yang ke-6, bagi setiap mukallaf wajib mengimani bahwa Allah bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah juga termaksud dalam sifat ma'ani. Pertanyaannya, bagaimanakah pengertian sifat iradah? Sifat
Sifat iradah ialah satu sifat yang maujud yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat iradah Allah mengkhususkan segala perkara yang mungkin. Ragu yang lain? Betul? Ya, 100 untuk ragu F. Soal yang ke-7. Ilmu tajwid merupakan ilmu dasar-dasar untuk memahami bacaan Al-Quran. Dalam ilmu tajwid ada dua macam cara membaca huruf ra. Yang kami tanyakan adalah sebutkan kedua macam tersebut, Yaitu ra tarkiyah tipis dan ra tafkhim tebal. Subhanallah. 100 untuk ragu F. Soal yang 8 kira masih. Soal yang ke-8. Idgham apakah yang terjadi apabila bertemu dua huruf yang sama makhraj dan juga sama sifatnya? Yaitu idgham mutamatsilin. 100 untuk ragu F. Pertanyaan yang kedua terakhir. Wanita muslimah merupakan dambaan bagi setiap seorang muslim. Alhamdulillah. Golongna. Siapakah satu-satunya wanita muslimah yang bertempur melawan kafir bersama Rasulullah dalam perang Uhud? Ummu Imarah. Ummu Imarah. Nah yang namanya Ummu Imarah? Ya, 100 untuk Raguel. Soal yang terakhir berbahasa China. Simak baik-baik, Cengsusha. Apakah nama baiat yang terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat mendengar berita bahwa Utsman bin Affan selaku utusan kaum muslimin kepada kaum Quraisy telah dibunuh? Bernama Ba'ayyur Raidwan. Ba'ayyur Raidwan. Iya, 100 untuk Raguel. Maka dengan berakhirnya soal yang ke-10, maka berakhir pula soal pemerataan bagi Raguel. Jumlah nilai Gampung Tanjung Menuang Sribe grup A, grup B Gampung Bukit Alu Putih Sribe, grup C Gampung Madang Rian Sribe, grup D Gampung Gelempang Umpung Uno Sribe. Tapi 50 Uno Sribe 50 tulis. Grup D Gelempang Umpung Uno Sribe 50. Grup E Gampung Matang Jurung Sikuruto. Grup F Gampung Menasah Dayah Sribe. Untuk juara 1 wilayah TA Semendara yaitu Gampung Gelempang Umpung Uno Bini Laut. Juara 2 Le Matang Rian Menasah Dayah Bukit Alu Putih dan Tanjung Menuang. Juara saya Matang Jurung. Penentuan teatik takalan Pak Merupah-Rupah yaitu soal rebutan. Di dampingan ilai bacut berarti Trump baju gebut baju nya beji kemasalahan dia. Hana ada undang di belah cukup ada ke si kamu. Hah? Nah. Kaju. Hah? Biar hek pergi. Sini di Gelempung 3. Mung 3 dan thang được không? 1, 2, 3. 3. Mana 3 jom? 1, 2, 3. Hijaunya belak betul.
biru. Satu, dua, tiga. Nah, yang kamu tiga. Nyala. Dek kan ada tengah lampu, sini dengan terang. Ya menang, bina boleh. Mereka duduk lekannya baru, wan, belum. Ya ada orang kalian di. Nah, tiga dek. Jalan. Yang menang dengan sabi, mereka bukan lekannya tu nyong, bukan nyong, mereka kontrol. Cara permainan lagi yang kali. Soal kamu baca halu yang dengan lampu dengan jauh. Kepada pengamat lampu kami mohon abang siap bang. Soal yang pertama. Karena alasan grup F, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Namun sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi diperbolehkan karena tujuan zakat untuk memberantas kemiskinan. Akan tetapi uang yang dikeluarkan setara dengan setengah sak gandum. Soalnya karena alasan lebih mudah dan praktis, para orang kaya ketika zakat fitrah lebih memilih mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Apakah hal yang demikian diperbolehkan dalam agama? Ya, 100 untuk regu F. Soal nomor 2. Di dalam revolusi, silakan. Haram Silakan. haram haram jika yang disentuh adalah aurat si mayit, maka wajib memakai alas tangan jika yang disentuh mayit, dan sunat memakai alas tangan jika yang disentuh bukan aurat. Jawaban. Haram jika yang disentuh adalah aurat si mayit. Haram jika yang disentuh adalah aurat si mayit, maka wajib memakai alas tangan jika yang disentuh aurat si mayit, dan sunat memakai alas tangan jika yang disentuh bukan aurat. Ya, 100 untuk regu C. Soal di dalam memandikan mayat banyak berpendapat kesalahan yang semestinya dibenarkan terbukti saat memandikan mayat. Kebanyakan orang menyentuh anggota tubuh si mayat tanpa penghalang. Bagaimanakah menyentuh tubuh si mayat tanpa penghalang? Soal selanjutnya. Dalam Jujur adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Soalnya adalah dalam pergaulan sehari-hari kita tuntut oleh yang hari-hari kita tuntut oleh agama, dituntut oleh agama itu selalu berkata jujur. Apakah pengertian daripada jujur tersebut? Ya, 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, menurut Imam As-Syafi'i
Yang pertama, terkaya daripada tempat dan mukhasis. Yang kedua, membutuhkan kepada tempat dan mukhasis. Yang kedua, membutuhkan kepada mukhasis saja. Yang keempat, membutuhkan kepada tempat saja. Ya, 100 untuk regu B. Lanjutnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW? B no. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW kebanyakan orang pintar berpidato, bersyair dan mengarang. Maka Nabi Muhammad diberikan mukjizat secara ilmiah, yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Ya, 100 untuk regu B. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW diberikan oleh Allah mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran? Apa nih dong bahasa soal aja? Tegan dulu. Kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahwa setiap rasul ada mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk memperkuat dakwah mereka masing-masing. Pertanyaan, apakah pengertian mukjizat tersebut? Nomor tadiku C, silakan Pak. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk memperkuat dakwah mereka dan risalah yang dibawanya. Tetap menanti sedikit betul dia dulu untuk ulang itu. Ini duluan kan mbak mohon duluan. Kak, lanjut. Lagi yang tabung. Itu lagi tabungnya. 3 Adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai senjata untuk memperkuat dakwah mereka dan risalah yang dibawanya. Ya, benar, 100. Yo lagi maaf salah teknik yang sabar. Lagi maaf salah teknik sabar. Sebetulnya piu huju menan gue baca trend di piu huju. Itu pada kali gue jawab baru gue baca 3 soal. Lanjut. Soal belum baca soal bagi. Mana gore gimana? Yang belum baca soal. Banyak muruk rapat dengan juri. Tidak yang abang isi. Nyoba dong. Anak kira anak. Coba belum baca. Bingung. Coba buka. Oke. Dan juri agak hagai. Ai baru luka menang soal dia. Mungkin kita pulang yang ke Badung. Yang ke Badung. Sini jauh yang ke Badung. Anak boleh pulang. Soal selanjutnya. Dalam B. Termasuk akad utang menurut huruf kata-kata tersebut adalah hutang, bukan pinjam. Sekali lagi. Termasuk akad menurut huruf, termasuk akad utang menurut huruf kata-kata tersebut utang, bukan pinjam. Adalah hutang, bukan pinjam.
Ya, 100 untuk regu B. Di antara rukun iman yang 6A. Ya. Malaikat ialah jisim-jisim yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari nur yang berkuasa berubah-ubah bentuk dan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan selalu mematuhi perintah Allah Ta'ala. Ya, 100 untuk regu A. Selanjutnya penjara Bela. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mengerjakan sholat. Boleh, tak apa. Memulai memberi salam, berbuat baik padanya, seimbangkan melakukan kebaikan. Apabila dia mengawalinya, balaslah kebaikannya. Membayar hak-hak hartanya bila sangkut paut dengan itu, dan mengunjungi bila dia sakit, merasa puas jikalau tetangga senang, dan berduka cita apabila tetangga. Ya, 100 untuk regu B. Nah, siap-siap lah. Siapa saja kah? Regu A lingkup. Tetangga ialah orang yang berdekatan rumahnya dengan rumahmu dan 40 rumah dari semua penjuru. Pertanyaannya, siapa sajakah tetangga itu? Ya, benar jawabannya. 100 untuk regu A. Soal yang selanjutnya. Bagaimanakah regu B? Haram dan berdosa karena termasuk dalam menolong maksiat. Ya, soalnya bagaimanakah hukum menjual pakaian ketat ala barat yang nampak dan terbungkus aurat menurut syariat? Ya, 100 untuk regu B. Bismillahirrahmanirrahim. The second rebutan yang kedua diharamkan bagi seluruh regu untuk relaksasi JWI untuk mempermudah menambah ion aqua. Soal rebutan yang pertama dari soal yang kedua. Ketiga. D. Ketika D. Tidak wajib karena pembiusan yang berakibat hilang akal. Karena pembiusan yang berakibat hilang akal tidak dianggap sebagai hilang akal dalam rangka pengobatan, hukumnya boleh, maka tidak termasuk dalam hilang akal dengan sebab sengaja. Jawaban Anda benar. 100 untuk regu D. Pertanyaannya adalah
Ketika pasien diperkirakan tidak kuat menahan rasa sakit, biasanya sebelum dilakukan operasi, terlebih dahulu pasien diberikan obat bius supaya tidak sadarkan diri. Pertanyaannya, apakah baginya wajib mengqadha salat yang ditinggalkan akibat pembiusan tersebut? Jawabannya tidak wajib. Soal yang kedua. Ya. Simak baik-baik, tangan di bel. Soal yang kedua. Banyak. B banyak. Ia dapat mencakup hadas kecil karena ia dapat mencakup hadas kecil asal tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ketika mandi. Disempurnakan sekali lagi. Ia dapat mencakup hadas kecil asalkan saat mandi tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tunggu, sangat-sangat disesalkan 100 untuk ragu B. Mana pendukungnya ragu B? Nero. Soal yang ketiga. Pada. Di pada. Waktu tinggal 7 detik lagi. Diperbolehkan jika putusnya pertunangan dari pihak perempuan, dan tidak boleh jika penyebab putusnya pertunangan dari pihak laki-laki. Sungguh sangat disayangkan. Yang kami tanyakan adalah, pada suatu ketika ada seorang sedang sholat karena angin sangat kencang, maka tiba-tiba sarungnya pun terbuka, sehingga auratnya pun terbuka. Yang kami tanyakan, apakah terbukanya aurat yang disebabkan karena hembusan angin dapat membatalkan salat? Jawaban yang benar adalah tidak membatalkan salat apabila seketika itu langsung ditutup. Jawaban Anda masih salah. Dikurangi 100 bagi regu D. Jangan ditepuk tangan. Soal yang keempat, simak baik-baik. D. Ya, undang-undang Hana. D. Nah, D. E. D. E. E. D. E. Dibolehkan jika putusnya pertunangan berasal dari pihak perempuan. Tidak boleh jika penyebab putusnya tunangan dari pihak laki-laki. No. Sangat disayangkan. Yang kami tanyakan adalah, di negara-negara barat ada manusia yang kurang puas jika berhubungan seksual dengan lawan jenis. Masya Allah. Mereka justru lebih senang memilih bersetubuh dengan binatang. Naudzubillah. Yang kami tanyakan, apakah melakukan hubungan seksual dengan binatang mewajibkan mandi? Jawaban yang benar adalah tetap diwajibkan mandi, baik seseorang yang menyetubuhi binatang atau yang disetubuhi oleh binatang. Sangat disesali. Dikurangi 100 bagi regu E. Mana semangatnya regu E? Hana li penunggu, kata-kata dulu ke Hana. Soal yang kelima. Soal yang kelima, simak baik-baik. Penjara. Rebudaya. Regu. Ya,
Dewan Hakim meminta maaf dengan 1000 maaf karena ada rame ya dicoretkan wapang. Soal yang selanjutnya, ini ada bunuh, ada kali, ada penjaranya. Selanjutnya, soal yang selanjutnya simak baik-baik, fokus. Ada, ya ada, ada. Tidak dibolehkan karena termasuk dalam ihtikar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas. Ada betulnya 100 untuk berdoa. Ya, ada betulnya 100 untuk berdoa. Yang kami tanyakan adalah ada saja pemikiran orang-orang kaya ketika mereka mengetahui akan meloncat harga suatu barang, mereka mestok dengan sebanyak-banyaknya. Pertanyaan, bagaimanakah tindakan demikian menurut agama Islam? Jawaban yang benar adalah tidak boleh. Mengapa? Karena termasuk ihtikar yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas. Ditambahkan 100 bagi regu A. Soal yang selanjutnya, simak baik-baik. Setiap, ya regu D, setiap. Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram karena ada beribu cara dalam Islam seperti memisah dengan satir atau penutup. Hal ini dengan pertimbangan bahwa berkumpul siswa-siswi akan menimbulkan beberapa kemungkaran. Contohnya terjadi fitnah ataupun kecenderungan untuk melakukan zina atau lainnya seperti menyentuh, mencium, melihat aurat dan sebagainya. Jawabannya dan pertanyaannya adalah setiap lembaga pendidikan formal mayoritas siswa-siswinya kumpul dalam satu kelas. Pihak lembaga beralasan semua itu dilakukan tidak lain karena kendala ruang lokal yang terbatas. Sementara jumlah siswa semakin tahun semakin bertambah. Pertanyaan, bagaimanakah menurut agama Islam tentang berkumpul siswa-siswi dalam satu kelas karena alasan keterbatasan lokal? Jawabannya benar, tidak boleh, haram. Mengapa? Karena ada beribu cara dalam Islam seperti memisah dengan satir. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa berkumpul siswa-siswi akan menimbulkan beberapa kemungkaran. Contohnya terjadi fitnah, kecenderungan untuk melakukan zina atau lainnya seperti menyentuh, mencium, melihat aurat dan lain sebagainya. Ditambahkan 100 bagi regu D. Mana semangatnya regu D? Nyata kali kaji jauh di kanan ni. Soal yang selanjutnya, bagi tiap-tiap regu, simak baik-baik. Banjir. B. Banjir. Banjir soal regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Status barangnya adalah barang yang terlantar yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Status barang adalah barang yang terlantar yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Maka jika telah diketahui pemiliknya, wajib disimpan barangnya sampai pemiliknya mengambil. Yang kami tanyakan sangat-sangat disayangkan, banjir merupakan banjir besar sering terjadi di wilayah di tanah air Indonesia tercinta. Dan ketika banjir banyak sekali ditemukan barang-barang yang hanyut di bawah air dan tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut. Pertanyaannya, apa status barang-barang tersebut? Jawabannya sangat-sangat benar. Status barang tersebut adalah barang terlantar dan dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun jika pemiliknya bisa diketahui, maka wajib disimpan sampai pemilik mengambilnya. Jadi diberikan 100 bagi regu B. Mana semangat regu B? Lehero. Soal yang selanjutnya, hari. C. Hari.
Tidak boleh haram, dan menurut pendapat Imam Hambali dibolehkan bagi perempuan yang sudah lanjut usia serta tidak memiliki syahwat lagi. Masya Allah, matang ring. Hari raya adalah kesempatan bagi sesama untuk saling memaaf-maafkan. Hal itu mereka lakukan dengan saling berjabat tangan, bahkan di antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, apakah berjabat tangan dengan lawan jenis diperbolehkan pada syariat? Jawaban yang benar adalah tidak boleh, haram. Menurut Imam Hambali diperbolehkan jika pihak perempuan sudah lanjut usia dan tidak menimbulkan syahwat lagi. Ditambahkan 100 bagi regu C. Soal yang selanjutnya, simak baik-baik. Bang, Cibang. Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram karena riba yang dikecam oleh Allah Ta'ala dengan azab bagi orang yang melakukannya. Iya, Masya Allah, jawabannya benar. Yang kami tanyakan adalah, bank salah satu yang paling mudah untuk berhutang karena pihak bank telah menyediakan pelayanan khusus untuk orang yang membutuhkan. Namun pihak bank mensyaratkan bagi peminjam supaya setiap bulannya memberikan tambahan sesuai kadar banyak dan sedikitnya uang yang dipinjam. Pertanyaannya, apakah yang demikian diperbolehkan? Jawabannya sangat benar, tidak boleh, haram. Mengapa? Karena riba yang dikecam oleh Allah dengan azab bagi orang yang berbuat demikian. Ditambahkan 100 bagi regu C. Soal yang selanjutnya, simak baik-baik. Tangan di bel. Pak D, Pak D. Tidak dibolehkan dan hukumnya haram karena termasuk dalam riba karbu. Iya benar, Pak Budi seorang yang kaya raya. Ia sering memberi hutang pada para petani dengan syarat hasil panen dijualkan kepadanya. Pertanyaan, apakah boleh transaksi seperti demikian? Jawabannya benar, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Mengapa? Karena termasuk dalam riba kartu. Ya, diberikan 100 bagi regu D. Soal yang selanjutnya, soal berbahasa Jepang. Karena menjawab, regu lain tidak bisa menjawab. Tidak sah, hukumnya haram karena terdapat syarat pemberi manfaat pada pihak pemberi hutang. Namun jika syarat tidak terjadi di dalam akad, maka hukumnya sah, akan tetapi makruh. Jawaban Anda benar, ditambahkan 100 bagi regu A. Pertanyaannya adalah, karena kebutuhan yang sangat mendesak, Pak Bian berhutang uang pada Pak Aril. Keduanya sepakat bahwa sawah milik Pak Bian digarap oleh Pak Aril dan tidak boleh diminta kembali sebelum hutangnya dilunasi. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum akan hutang tersebut? Jawabannya benar sekali, yaitu hukumnya tidak sah dan haram karena terdapat syarat memberi manfaat pada pihak pemberi hutang. Namun jika syarat tidak terjadi dalam akad, maka hukumnya sah, akan tetapi makruh. Siap? Soal yang terakhir, bel nyo yang terakhir, penentuan. Kadang-kadang siap? D. Mana? D. Dibolehkan jika putusnya pertolongan dari pihak perempuan dan tidak
tidak boleh jika penyebab putusnya perundangan dari pihak laki-laki. Penonton, yang kami tanyakan, di suatu daerah ada sebuah kebiasaan yaitu tatkala melangsungkan tunangan, pihak laki-laki memberikan perhiasan kepada calon istrinya. Namun jika putus di tengah jalan, mungkin, maka pemberian tersebut akan diambil kembali. Pertanyaan, bolehkah meminta kembali pemberian tersebut? Jawabannya sangat benar bagi Rebudi, yaitu diperbolehkan jika putusnya pertunangan berasal daripada pihak perempuan. Tidak boleh jika penyebab putus tunangan dari pihak laki-laki. Maka dengan berakhirnya soal rebutan bagi tiap-tiap regu, maka berakhir pula soal rebutan pada malam yang berbahagia ini. Grup A, Gampung Tanjung Menua, mendapatkan nilai 1.400. Grup B, Gampung Bukit Alu Putih, mendapatkan nilai 1.600. Grup C, Gampung Matangrian, mendapatkan nilai 1.400. Grup D, Gampung Gelempang Umpung Uno, mendapatkan nilai 1.650. Grup E, Gampung Matang Jurung, mendapatkan nilai 800. Grup F, Gampung Menasah Dayak, mendapatkan nilai 1.100. Maka yang menjadi juara 1 Grup D, Gampung Gelempang Umpung Uno. Sementara juara 2 dan juara 3 hanya musolom karena sadum nilai. Oh, juara 2. Oh, juara 2 kana. Juara 2 Bukit Alu Putih. Jumlah nilai 1.600. Juara yang satu 1.000. Maka kamu siapkan 2 buah pertanyaan. Ini jawab 2 buah pertanyaan khusus 2. Khusus 2. Cuma 2 buah. Mesti kalian jawab grup C, ngam grup apa ya? Yang grup A 2 nah. Kalian jawab biro nah. Tetap je sabotik nya 2 boh. Kanyan dewan juri Cina cari 2 boh. Ada soal. Cetas regu C dan regu A 1, 2, 3 B. 1, 2, 3. Segai. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut A tidak bisa menjawab oleh regu C. Waktu Anda diberikan 7 detik lagi. Ya, waktu Anda habis. Sungguh-sungguh sangat disayangkan. Maka dikurangi 100 bagi Rebua. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jawaban super straight. Baca. Oh ya. Maaf, terlebih maaf. Menurut Imam As-Sanusi, segala maujudan itu terbagi kepada 4 macam pertanyaan. Sebutkan keempat bagian pembagian maujudat tersebut. Jawabannya terkaya. 1. Terkaya daripada tempat dan mukhasis. 2. Membutuhkan kepada tempat dan mukhasis. 3. Membutuhkan kepada mukhasis saja. 4. Membutuhkan kepada tempat saja.
sangat disayangkan dan khusus tadi. Soal yang selanjutnya, hati-hati. Kak, Ma, Kak Ma, Kak Tansu. Membayar hutang dengan nominal lebih hukumnya disunatkan asalkan tidak ada syarat dan tidak ada syarat kepada pihak penerima. Membayar hutang dengan nominal lebih hukumnya disunatkan jika tidak ada syarat, dan bagi pemberi hutang hanya untuk menerima. 100 untuk regu A, maka jumlah nilainya 1. Karena 1, maka harus ada pertanyaan 1 lagi yang terakhir, final. Hati-hati, yang pura-pura aja, pura-pura hari. Pertanyaan yang terakhir. Dan akhirat Di akhirat diciptakan oleh Allah 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Surga diciptakan Allah Ta'ala untuk orang-orang, surga diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk bernikmat-nikmatan bagi hambanya yang soleh-soleh, dan neraka ialah tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Mantap. Ngedebu taat lalu soal yang ditanyakan adalah di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Pertanyaannya sebutkan perbedaan keduanya dan jawabannya sangat-sangat benar. Surga adalah tempat bernikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh, sedangkan neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka dengan demikian juru A memperoleh nilai 1.500. Juara 1 jatuh kepada grup D, Gampong Gelempang Umpung yang mendapatkan nilai 1.650. Untuk juara 2 jatuh kepada grup B, utusan dari Kampung Bukit Alui Putih dengan jumlah nilai 1.600. Juara 3 grup A, Kampung Tanjung Menuang yang mendapatkan nilai 1.500. Gimana kesini berhadiah? Tengok hajat dah kena Assalamualaikum ni. Untuk cok hadiah balap tengah na dakwah Tengku Wahid melangkah mendung guna. Cuma sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampung Tanjung Menuang, Nandong Mursida. Saya Dora Hastura. Saya Halimatus Sadiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B berasal Kampung Bukit Alui Putih
Nama saya sendiri Fitriani, yang sebelah kiri Nur Laila, satu lagi Ikrimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Utusan daripada Kampung Mantangrin. Nama saya sendiri Eli, dan sebelah kanan saya Tungku Dewi, dan sebelah kiri saya Tungku Lina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Regu D, utusan dari Kampung Lempang Puno. Saya bernama Mirnawati. Saya Safriani. Saya Maswani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup E, berasal dari Matangjerung. Nama saya Halimah. Kalau ulun diam, ada uyalun tak mak. Grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu F, utusan dari Kampung Nasadaya. Saya bernama Yaniati. Di sebelah kanan saya Sri Wahyuni, di sebelah kiri saya Mursidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.